Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Bedala Saputra dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menyampaikan bagaimana pendapat saya tentang kehidupan sosial dan budaya di Indonesia serta ekonomi yang ada di Indonesia. Yang pertama, ekonomi di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai kehidupan paras ekonomi yang tinggi. Potensi ini mulai diperhatikan di Indonesia internasional. Ekonomi di Indonesia adalah salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, memiliki sejumlah karakteristik yang menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus untuk mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, ada dukungan kuat dari pemerintah pusat untuk mengekang ketergantungan Indonesia pada ekspor komoditas mentah, yaitu bahan-bahan mentah yang nantinya akan diolah menjadi sesuatu barang yang lain, sekaligus meningkatkan peran industri manufaktur dalam perekonomian. Pembangunan infrastruktur juga merupakan tujuan utama pemerintah dan yang perlu menyebabkan efek multiplier dalam perekonomian. Sebelumnya juga Indonesia sering disebutkan sebagai kandidat yang tepat untuk dimasukkan ke dalam kelompok negara BRIC atau Brazil, Rusia, India, dan China. Kelompok yang lain sering disebutkan sebelumnya yang tergabung dalam akronim CIFETS, yaitu Kolombia, Indonesia, Vietnam, Mesir, Turki, dan Afrika Selatan. Juga mendapatkan perhatian karena anggotanya memiliki sistem keuangan yang cukup canggih dan populasi yang tumbuh cepat. Beberapa tahun yang lalu, produk domestik bruto atau PDB dari CIFETS itu diperkirakan berkontribusi sekitar setengah dari ekonomi global pada tahun 2020. Namun, karena perlambatan ekonomi global yang berkepanjangan pada tahun 2011, kita jarang mendengar istilah BRIC dan CIFETS ini lagi. Kedua, keadaan sosial budaya di Indonesia. Penduduk Indonesia terdiri dari atas berbagai suku dan bangsa, serta beberapa keturunan. Secara etimologis, sebagian besar suku bangsa Indonesia berasal dari keturunan rumpun bangsa Mongoloid. Mereka pada umumnya tersebar di wilayah Indonesia bagian barat, dan sebagian lagi yang terutama tinggal di wilayah Indonesia Timur, yang merupakan keturunan Melanesia dan Negroid. Nah, wilayah Indonesia ini sangat luas, dengan kondisi alam yang beraneka ragam, menghasilkan suatu pola kehidupan masyarakat yang beraneka ragam pula. Kebiasaan masyarakat yang tumbuh dan berkembang dipengaruhi oleh kondisi fisik lingkungan setempat. Nah, hal inilah yang menyebabkan bangsa Indonesia memiliki beraneka ragam suku dan bangsa, serta berbagai adat dan budaya-budaya yang sangat unik. Tercatat tidak kurang dari 250 suku bangsa yang ada di Indonesia telah dapat diidentifikasikan. Beberapa suku bangsa memiliki jumlah penduduk yang besar. Di antaranya adalah suku Jawa ada 45%, suku Sunda ada 14%, Madura 8%, dan Batak 7%. Nah, sisanya adalah bangsa keturunan-keturunan lain. Demikian dari saya. Bila ada kata-kata salah atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.